Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menganalisis perusahaan yang sustain beserta kolaps, yaitu kami mengambil contoh dari PT Pertamina beserta PT Nyonya Mulia. Perkenalkan, nama saya Alifandra Nasiha. Perkenalkan, nama saya Zinali Dianti. Perkenalkan, nama saya Binola Laila Febrianti. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwosari. Perkenalkan, nama saya Mustika Wulan. Yang pertama ada profil perusahaan PT Pertamina. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi milik negara atau BUMN Indonesia yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Pertamina merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia dan berperan penting dalam penyediaan energi bagi masyarakat Indonesia. Pertamina beroperasi dalam berbagai sektor industri, termasuk eksplorasi, produksi, pengolahan, pemasaran, dan distribusi minyak bumi, gas alam, dan produk-produk energi terkait. Perusahaan ini juga terlibat dalam sektor-sektor lain seperti petrokimia, energi baru terbarukan, dan infrastruktur energi. Pertamina memiliki beberapa anak perusahaan di berbagai bidang, termasuk Pertamina EP atau eksplorasi dan produksi minyak bumi dan gas alam, Pertamina Refinery Unit atau pengolahan minyak bumi, dan ada juga Pertamina Retail atau pemasaran dan distribusi produk-produk Pertamina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang core bisnis PT Pertamina. Core bisnis PT Pertamina meliputi beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, eksplorasi dan produksi atau Exploration and Production (ENP). Pertamina memiliki anak perusahaan yaitu Pertamina EP yang bertanggung jawab untuk eksplorasi dan produksi minyak bumi serta gas alam di Indonesia. Pertamina EP melakukan kegiatan pengeboran dan produksi minyak dan gas di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, ada pengolahan dan petrokimia atau refining and petrochemical. Pertamina memiliki sejumlah kilang minyak yang bertugas mengolah minyak bumi menjadi berbagai produk seperti bensin, solar, aftur, dan produk lainnya. Kilang minyak Pertamina juga dilengkapi dengan fasilitas petrokimia untuk menghasilkan bahan kimia dasar dan digunakan dalam industri petrokimia. Yang ketiga, pemasaran dan distribusi atau marketing and distribution. Pertamina juga terlibat dalam bisnis pemasaran dan distribusi produk-produk energi, termasuk bahan bakar minyak atau BBM, gas LPG, dan bahan bakar alternatif. Pertamina memiliki jaringan SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum yang tersebar di seluruh Indonesia, serta berbagai layanan distribusi BBM dan gas LPG ke berbagai sektor seperti industri, transportasi, dan rumah tangga. Yang keempat, ada perdagangan internasional atau international trading. Pertamina juga terlibat dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor produk-produk energi seperti minyak mentah, produk petrokimia, dan bahan bakar. Pertamina memiliki anak perusahaan yaitu Pertamina International Marketing and Distribution yang bertugas untuk menjalankan kegiatan perdagangan internasional ini. Yang kelima, ada energi baru dan terbarukan atau New and Renewable Energy. Pertamina juga berkomitmen untuk mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan seperti energi surya, energi angin, dan energi biomasa. Pertamina aktif dalam mencari peluang investasi di sektor ini, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui sektor-sektor tersebut, Pertamina berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia serta mendukung pembangunan energi nasional. Rantai pemasok PT Pertamina yaitu produsen minyak bumi, importer minyak, penyaluran bahan bakar, perusahaan pasokan pendukung, logistik dan transportasi, dan terakhir yaitu ada lembaga keuangan. Produk-produk PT Pertamina: 1. Pertamax, 2. Pertamax Turbo, 3. Pertamax Racing, 4. Pertalite, 5. Premium. Pertamina Dex, Light Solar, Biosolar, dan minyak tanah. Kekuatan PT Pertamina: 1. Mampu menyediakan produk yang berkualitas tinggi. 2. Produk dari PT Pertamina sudah memiliki pengakuan dari dunia internasional. 3. Memiliki sumber daya manusia yang handal. 4. Pengalaman di bidang migas yang sudah cukup lama. 5. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi. Selain kekuatan, ada pun kelemahan dari PT Pertamina, yaitu 1. Kurangnya modal. 2. Masalah birokrasi yang menghambat kinerja. 3. Penempatan karyawan yang tidak sesuai dengan kemampuan. 4. Jumlah armada yang kurang. 5. Ketergantungan pasokan pada satu pemasok.
sehingga apabila terjadi keterlambatan pasokan produk akan mengganggu operasional perusahaan. Selanjutnya ada strategi bisnis Pertamina. Yang pertama, diversifikasi portofolio bisnis. Pertamina berfokus pada diversifikasi portofolio bisnisnya dengan memperluas bisnis di sektor hulu dan hilir minyak dan gas. Pertamina telah melakukan investasi dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di Indonesia dan juga di luar negeri. Selain itu, Pertamina juga mengembangkan bisnis di sektor energi baru terbarukan seperti energi matahari dan energi angin. Yang kedua, upaya efisiensi dan restrukturisasi. Pertamina melakukan upaya efisiensi dalam bisnisnya dengan melakukan restrukturisasi dan konsolidasi. Pertamina menggabungkan anak perusahaannya menjadi satu entitas yang lebih terintegrasi dan efisien. Selain itu, Pertamina juga melakukan upaya restrukturisasi dalam sistem bisnisnya untuk meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional. Yang ketiga, fokus pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan. Pertamina fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Pertamina juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan bisnisnya dengan menjaga lingkungan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pertamina mengembangkan teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam operasional bisnisnya. Yang keempat, pengembangan bisnis internasional. Pertamina melakukan pengembangan bisnis di luar negeri dengan melakukan investasi dan kemitraan dengan perusahaan-perusahaan energi global. Pertamina mengembangkan bisnis di negara-negara seperti Myanmar, Irak, Iran, dan Myanmar. Dengan melakukan ekspansi internasional, Pertamina dapat memperoleh akses ke sumber daya energi yang lebih diversifikasi dan meningkatkan kehadirannya di pasar global. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Pertamina mengembangkan inovasi dan teknologi di dalam operasional bisnisnya. Pertamina mengembangkan teknologi canggih dalam eksplorasi dan produksi minyak dan gas untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, Pertamina juga mengembangkan teknologi dan mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang lebih bernilai tambah seperti bahan bakar bersih dan energi terbarukan. Selain itu juga dalam penggunaan dana atas program dapat direalisasikan 100%, sehingga pengguna laporan keberlanjutan atau keuangan pada perusahaan Pertamina ini baik dari sisi internal, pemegang saham, bidang akademis atau pihak lainnya mendapatkan informasi secara lengkap akan standar GRI dalam laporan keberlanjutan. Seharusnya juga PT Pertamina menjelaskan secara transparan dana yang dikeluarkan atas program-program yang dijalankan dengan memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat. Selain itu, pada laporan keuangan ini tidak mencapai 100%. Hal ini mungkin saja adanya miscommunication dengan pihak internal ataupun eksternal dalam menyelenggarakan program-program tersebut. Dapat dilihat dari laporan keberlanjutan PT Pertamina. Penyajian informasinya belum cukup detail dalam melaporkan standar laporan keberlanjutan yang disebut GRI-nya. Namun, menurut kami, baru 60% dilaporkan belum sesuai pengungkapan tercantum pada laporan keberlanjutannya dan selebihnya menurut standar lainnya. Secara umum, selama tahun 2021 tidak ada kegiatan operasi dan produksi yang terganggu secara signifikan akibat perubahan iklim sehingga menimbulkan implikasi finansial. Di sisi lain, Pertamina memiliki peluang kredit pengurangan emisi melalui mekanisme pembangunan bersih, Client Development Mechanism atau CDM. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir adalah suatu perusahaan jamu yang telah berusia 150 tahun dan telah menjadi perusahaan keluarga yang melayani kesehatan orang banyak. Jamu yang diproduksi ada banyak jenis, dan yang menjadi keunggulannya adalah produk jamu untuk wanita. Pada penjualan produk ini tidak menghasilkan atau menunjukkan peningkatan yang sesuai dengan target, bahkan cenderung stagnan. Nyonya Menir atau lebih dikenal sebagai Nyonya Menir Jamu adalah merek jamu yang terkenal di Indonesia. Merek ini didirikan oleh Nyonya Chua Siangguan pada tahun 1919 di Surabaya, Jawa Timur. Nyonya Chua Siangguan awalnya merupakan penjual jamu keliling yang menjajakan jamu buatannya sendiri. Berkat kualitas dan keampuhannya, jamu buatannya mulai dikenal dan diminati banyak orang. Dalam waktu singkat, bisnis jamu keliling milik Nyonya Chua Siangguan berkembang menjadi sebuah perusahaan besar. Produk jamu dari Nyonya Menir diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas dan proses produksi yang terstandar. Jamu dari Nyonya Menir memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan dan kecantikan tubuh.
Beberapa produk jamu yang terkenal dari Nyonya Menir antara lain jamu tolak angin, jamu serbuk Raja Singa, jamu pahitan kuno, dan jamu serbuk Petani Jaya. Selain itu, Nyonya Menir juga memiliki produk-produk kosmetik dan perawatan kecantikan yang menggunakan bahan-bahan alami. Core bisnis PT Nyonya Menir. Core bisnis PT Nyonya Menir adalah produk-produk kesehatan tradisional yang berbasis jamu. Produk-produk ini berasal dari resep tradisional yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Nyonya Menir. Beberapa produk kesehatan tradisional yang terkenal dari Nyonya Menir antara lain minyak telon, pil kuku bima, Rheumatics, sapu angin, minyak kayu putih, minyak serai, dan minyak gosok. Produk-produk tersebut dirancang untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan secara alami dengan menggunakan bahan-bahan herbal tradisional. Ada rantai pemasok PT Nyonya Menir, yaitu produsen minyak bumi, importer minyak, penyaluran bahan bakar, perusahaan pasokan pendukung, logistik dan transportasi, dan terakhir ada lembaga keuangan. Kemudian saya akan membahas tentang produk-produk PT Nyonya Menir. Produk-produk PT Nyonya Menir ada 4, yaitu pertama minyak telon, yang kedua pil kuku bima, yang ketiga Rematik, dan yang terakhir sapu angin. Kali ini saya akan membahas tentang kekuatan dan kelemahan PT Nyonya Menir. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah kekuatan PT Nyonya Menir. Yang ke-1, karena proses produksi yang berpedoman pada CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang kedua, karena pengawasan mutu yang ketat. Yang ketiga, riset and development yang maju. Yang keempat, karena jenis produk jamu yang lengkap. Yang kelima, karena pertumbuhan penjualan yang konsisten. Serta yang keenam, yaitu karena inovasi yang sangat berkesinambungan. Sedangkan kelemahan PT Nyonya Menir yaitu yang pertama, organisasi perusahaan yang masih labil, yang kedua karena sumber daya manusia yang masih kurang terlatih, yang ketiga karena adanya ketergantungan terhadap suatu bahan baku, yang keempat karena adanya distributor yang vakum, yang kelima karena perusahaan yang hanya fokus pada produk jenis jamu khusus wanita, sedangkan untuk jenis jamu khusus pria dikembangkannya sangat sedikit. Yang keenam, karena terlalu fokus pada mekanisme tradisional yang dimiliki. Selanjutnya ada strategi penjualan PT Nyonya Menir. Yang pertama, memperluas pasar. Nyonya Menir telah memperluas pasar bisnisnya dari lokal menjadi internasional. Mereka telah masuk ke pasar internasional seperti Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan Australia. Dengan memperluas pasar, mereka dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, inovasi produk. Mereka melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk-produk yang baru dan unik, serta memperbarui formula produk yang sudah ada. Inovasi produk ini membantu mereka memperluas pangsa pasar dan menarik konsumen baru. Yang ketiga ada pemasaran dan branding. Mereka menggunakan media sosial, iklan televisi, dan kampanye promosi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menciptakan keterikatan emosional dengan konsumen. Selain itu, mereka juga menggandeng selebriti atau influencer dalam kampanye mereka untuk meningkatkan daya tarik produk dan merek mereka. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. Dengan meningkatkan kualitas produk, mereka dapat mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. Yang kelima, ada ekspansi ke sektor kesehatan dan kecantikan. Selain produk-produk tradisional seperti jamu dan obat-obatan herbal, Nyonya Menir juga melakukan ekspansi ke sektor kesehatan dan kecantikan. Mereka telah meluncurkan produk-produk perawatan kulit, produk kesehatan, dan suplemen. 2006 yang pertama biaya produk produksi yang terdapat, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Di dalam biaya produksi terdapat 3. Dapat dilihat pada tahun 2006 angkanya dan variannya itu 178, sedangkan untuk pada tahun 2007 yaitu 1993, dan pada tahun 2008 686 bahwa bisa dipastikan pada perusahaan Nyonya Menir dalam mengelola keuangan ini mereka bisa cuma ada kesalahan dalam produksi strateginya yang kurang maksimal sehingga bisa jadi mereka mengalami kebangkrutan. Saran dan kesimpulan untuk PT Nyonya Menir adalah sebaiknya PT Nyonya Menir harus bersiap terhadap hal kerjasama dengan pihak lain agar dapat membantu produk dalam perusahaan, karena bagaimanapun perkembangan zaman akan berubah
mengikuti alur kehidupan. Pada PT Nyonya Menir ini ia tidak siap untuk menuju hal lebih lanjut. Nyonya Menir ini hanya berfokus untuk sesaat bisa dikatakan masih labil. Sumber daya yang masih kurang terlatih, ketergantungan terhadap bahan baku, adanya distributor yang vakum. PT Nyonya Menir terlalu menganggap baik dalam segi keadaan. Sumber daya terutama pada keuangan sehingga dapat menyebabkan kebangkrutan, salah satu dengan tidak memperhatikan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan. Sekian dari